Mendingan kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin ketika lagi bincang-bincang kayak gini sama Bang Ramdan, kita mulai ya. Mau izin mau mute dulu semuanya. Nanti ketika sesi pertanyaan mungkin bisa di-unmute lagi. Oke. Selamat datang semuanya, Abang, Ade, dan Popo sekalian. Alhamdulillah ya kita ada ketemu semua lagi di sini. Alhamdulillah kita dapat kesempatan, meskipun sekarang suasananya di luar lagi nggak menentu ya. Tapi ya kita sekarang ini dapat kesempatan untuk bisa bincang-bincang kayak gini, meskipun lewat online. Dan harusnya nanti mungkin ke depan-depannya kita bakal lebih sering kali kayak gini ya. Nah, terus sebelum kita mulai, izinkan Ani memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Fahrian Adi Nugraha, biasa dipanggil AI, angkatan 99 lulusnya, dan sekarang ini kebetulan lagi menjabat sebagai koordinator media divisi media, publikasi, dan dokumentasi. Jadi cukup panjang juga tuh, agak-agak ribet juga ngomongnya. Dan sebenarnya sekarang ini lagi kita pengen kayak mencoba mempromosikan. Mungkin kalau misalnya Abang Po sering dengar-dengar sekarang ini kan suka lagi, yang paling gencar mungkin sekarang database ya. Kita lagi ngumpulin data-data orang-orang, alumni-alumni 134, yang bisa kita kumpulkan, dan nantinya data-data ini insya Allah bisa berguna ya buat kedepannya. Nah, tapi sebenarnya ya, mungkin ada dari Abang Po juga kayak nanya-nanya kali ya, ini sebenarnya ngapain sih orang ngumpulin data? Mungkin ada juga yang nanya-nanya, ini aman nggak sih ini datanya? Terus buat apaan sih sebenarnya? Nah, itu sebenarnya pengumpulan data ini bakal cuma kayak sebagian kecil dari yang gambar besarnya, yaitu panitia untuk perkumpulan ikatan alumni. Dan kayaknya nggak ada yang lebih cocok buat ngomongin tentang ini selain Bang Ramdan, Bapak Ketua kita. Sebentar ya Bang, lagi di-unmute dulu Bang. Sebentar. Bang Ramdan? Oke. Anda bisa dengar? Oke, jadi ini Bang Ramdan, ketua kita. Bang Ramdan, mungkin sebelum kita mulai, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Bang. Boleh. Bang. Ya, silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, atas kehadirannya dalam live talk malam ini. Saya Muhammad Nur Ramdan. Dulu waktu SMP sih dipanggil-panggil Dadan kali ya, cuman sekarang berubah jadi Ramdan gitu. Saya lulus 85, tahun 85. Terima kasih juga untuk mas-mas, mbak-mbak, kakak angkatan yang sudah bersedia hadir dan supportnya, dukungannya terhadap kegiatan kita ini. Mungkin secara kebetulan kali ya saya diamanahkan sebagai jadi ketua panitia tim ad hoc. Iya, bener Bang. Maksudnya kan sekarang ini kan kita lagi kayak banyak yang ngobrol tentang ini ada yang ngumpulin database lah, ada yang bikin Facebook group gitu kan. Ada juga yang bikin kayak gini, kayak live talk. Ini sebenarnya kita nih lagi ngapain sih Bang? Abang ini lagi ngapain? Dan sebenarnya mungkin bisa ceritain mungkin dari awal mulanya gitu. Maksudnya kenapa kok bisa ada sekarang gitu. Mungkin saya kepikiran mungkin ada beberapa teman-teman kita, Bang Po, yang belum tahu nih sebenarnya apa sih yang kita lakukan sekarang. Ya. Mungkin buat semua yang belum tahu dan belum masih bertanya-tanya, apa sih kegiatan kita nih? Riweuh benar gitu. Memang mungkin tercetus awalnya dari salah satu rekan kita, mungkin Miko ya, dan Desna, yang cukup aktif, cukup intens mencari alumni-alumni 134. Beliau bikin grup Facebook, WA. Cuman memang tempo hari itu mungkin kami beranggapan bahwa arahnya itu tidak
belum tahu mau kemana arahnya. Gitu. Masih belum Sampai ngerti semua ya. kita, kenapa? Yang penting awal-awal kumpul-kumpul dulu kan, awal-awal maksudnya kita sama-sama belum ngerti juga. Yang penting pikirannya awalnya kumpul gitu ya. aja. Ya, yang penting Itu kapan, Bang? kumpul dulu, tujuannya apa? Kita belum tahu. Gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya tercetus mungkin dari beberapa teman-teman pemikiran bahwa ya udah kita daripada kumpul-kumpul nggak guna, kumpul-kumpul hanya menghabiskan waktu, ayo kita coba membuat suatu organisasi atau kumpulan atau wadah untuk ikatan alumni ini. Terus obrolan-obrolan berlanjut, akhirnya sampai finalnya itu kemarin di PMI ya, pertemuan di PMI, kita bentuk tim ad hoc di PMI itu tujuannya adalah untuk memilih ketua ikatan alumni kita ini. Benar, ikatan alumni kita ini belum ada namanya, belum ada apanya, mungkin nanti oleh panitia itu akan dijadikan sayembara nih. Abang-abang, pompo, adik-adik, nama ikatan alumni kita apa, terus lambangnya seperti apa, logonya seperti apa, singkatannya seperti apa, nanti kita adakan sayembara, yang peresmian nama dan logonya itu sekaligus pelantikan pengurus ikatan alumni kita yang terpilih nanti. Nah, jadi saya hanya sebagai ketua tim ad hoc. Jadi yang mengkoordinir panitia teman-teman ini semua untuk memilih ketua ikatan alumni kita nanti. Itu Bang Ai, abang-abang, pompo. Oke. Nah, terus dari awal mungkin mau berbagi sedikit juga ya. Maksudnya Ane kan kebetulan dari angkatan 99. Jadi dulu ketika bulan awal-awal itu bulan apa ya, kita pertama kali ketemu, Juni kalau nggak salah ya. Dan sebelum-sebelumnya itu udah ada obrolan dari orang-orang kan, manggilin tiap angkatan. Waktu itu kebetulan Ane juga nih disuruh kan, dari lu kan angkatan 99 ya? Iya, Bang. Coba deh kirim utusan gitu kan buat kita ketemuan. Dari dulu itu awal-awal pertama kali kita ketemunya itu bulan Juni ya, dan itu di sekolahan. Itu mungkin yang hadir sekitar ada mungkin sekitar 10 orangan lah di situ. Nah, setelah itu ada pertemuan kedua, itu udah ada sekitar lebih dari itu, tapi nggak banyak-banyak juga. Dan akhirnya waktu itu kita ngomongin tentang yang bulan Juli mungkin. Kenapa? Pertama itu bulan Juli tanggal 5. Oh iya, bulan Juli ya. Iya, jadi itu dalam suasana di tengah PSBB ya. Kita jadi emang kita di 134 ketemuan, terus kita kayak jauh-jauhan pakai masker semuanya dan kita ngobrol-ngobrolin aja. Di awal-awal itu beneran nggak ada ngomongin apa-apa, nggak ada omongan ikatan alumni atau gimana. Jadi waktu itu ada banyak orang lah, termasuk Ane juga dan ada Abang Ade juga. Habis itu ngobrolin, tapi ya itu bertahap ya, jadi nggak langsung semuanya, oke, kita bikin ikatan alumni, atau kita bikin reunian, nggak gitu. Jadi kita benar-benar bertahap, oke, sekarang ini kita cuma ngomongin ke masing-masing komunitas kita. Let's say misalnya angkatan 99 ya angkatan 99, kalau misalnya perwakilan angkatan 97 ya ngomongin ke teman-temannya angkatan 97 gitu. Jadi Indian itu lebih ke apa ya, lebih ke orang-orangnya itu dibuat lebih aware dulu lah sebelum kita bisa mulai ada, bahkan ikatan tuh ada gitu. Nah, terus terakhir benar di PMI juga, seperti kata Bang Ramdan juga, dan di situ kita udah mulai bikin semacam ada kayak, oke, kita setuju buat bikin ikatan alumni gitu. Dibikinlah panitia. Dan panitia ini kebetulan ya digawangi oleh Bang Ramdan, dan Bang Ramdan ini udah memimpin kita sekitar udah sebulan lebih, Bang ya? Iya, sebulan lebih, dan kita udah ada usaha-usaha yang mungkin makanya teman-teman barulah melihat kayak gini gitu dari situ. Nah, terus Bang, mungkin tanya lagi nih Bang, ini panitia ini siapa yang sponsorin sih Bang, dan apa, pada dibayar berapa sih kok pada mau kerja di sini jadi panitia ad hoc? Gimana tuh Bang? Gajinya gede Bang Ai, gajinya gede. Ya kali kan pada, soalnya yang ada yang lihat tuh teman-teman tuh pada antusias banget kan, kayak ada ngumpulin data gitu, kayaknya ini pada digaji berapa ya, orang-orang bisa rajin banget gitu.
Ya, hanya semoga Tuhan yang membalas semua kerja keras teman-teman. Amin, barakallah. Jadi Iya, ya, iya. Alhamdulillah. sangat apresiasi terhadap antusias teman-teman panitia ad hoc buat mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Hmm. Jadi gajinya ya itu hanya Tuhan yang akan memberi gaji. Ya, dia pahala aja ya. Ya kita nggak mengharapkan imbalan apapun Pahala lah. aja. Ya, Ya. selain apa ikatan alumni ini terbentuk, habis itu mungkin bisa berguna buat banyak orang juga ya, insya Allah. Amin, amin. Seperti itu. Nah, ya, terus ketika nanti kan kita tujuannya sekarang ini kan kita mau bikin ikatan alumni nih, Bang. Sebenarnya menurut Abang sendiri harapan-harapan Abang tentang ikatan alumni ini bakal seperti apa sih? Apa yang bisa manfaat apa yang bisa ikatan alumni kasih ini kepada alumni-alumni gitu? Kira-kira, Bang. Ya, mungkin yang pertama adalah sebagai wadah silaturahmi yang lebih terorganisir, lebih dalam satu tempat yang lebih terorganisir, lebih terkoordinir. Harapannya adalah dengan adanya wadah ikatan alumni ini, teman-teman alumni 134 ini bisa bersatu dalam satu wadah, bisa bersinergi dengan sekolah, bisa bersinergi satu sama lain dalam hal apapun yang bentuknya positif. Dan saya pikir dengan ikatan alumni ini, dengan sendirinya kredibilitas sekolah kita pun, alma mater kita pun, SMP Negeri 134 bisa lebih lebih bagus lah di mata masyarakat. Saya rasa itu. Iya, ya. Jadi nggak cuma alumni yang bisa dapetin manfaat dari ikatan alumni ini, tapi sekolah juga dapat juga ya, Bang. Iya, jadi Ya, kita saling betul. bersinergi juga. Ya, insya Allah sih bisa emang berguna juga buat siapapun ya. Dan sekolah-sekolah juga, maksudnya pihak sekolah juga dengan gampangnya mereka kalau misalnya mau manggil alumni, let's say alumni yang punya kemampuan tertentu gitu, siapa tahu nanti mereka datang dan bisa ngasih sumbangsi jasanya ya. Amin. Dan siapa tahu juga mungkin nanti kita ada kayak, ya let's say kayak santunan lah, ataupun mungkin nanti kita alumni ada kayak program beasiswa untuk anak-anak 134 yang kurang mampu, ya kayak gitulah. Jadi beneran sesuatu yang beneran kita ada manfaatnya. Amin. Ya. Ya. Oke. Nah, terus ini Bang, kan yang sekarang ini yang paling lagi kelihatan banget tuh, mungkin kalau dari teman-teman verifikator, mereka itu kayak gencar banget nih, nanya-nanya data tentang ke teman-temannya gitu, tentang ya namanya lah, tahun lulusnya kapan, kelas-kelasnya berapa aja. Itu sebenarnya mereka lagi pada ngapain sih, Bang? Kayaknya kan gencar banget gitu. Terus ada juga ini ada juga nih teman-teman yang bilang ini datanya buat apaan sih? Jangan-jangan dipakai ntar buat iklan apa gitu. Jadi pada takutan gitu, Bang. Apa sih, Bang? Saya ini sebenarnya lagi ngapain sih orang-orang? Ya. Dijamin data-data teman-teman alumni semua kerahasiaannya dijamin oleh panitia. Dijamin data itu kita kumpulkan maksudnya sebagai database. Salah satunya adalah sebagai database kita. Yang kedua, dari database itu kelak kita akan mengadakan pemilihan ketua ikatan alumni kita secara online. Kenapa secara online? Karena melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini tidak memungkinkan untuk memilih ketua secara darat. Akhirnya kita putuskan bareng-bareng bahwa pemilihannya lebih baik kita lewat online, kita ambil data semua dari teman-teman alumni, kita sebar melalui link-link email-email teman-teman alumni. Nanti teman-teman alumni semua bisa memilih salah satu figur calon ketua melalui link tersebut. Jadi seperti itu, Bang Ai. Oke. Jadi ini aman ya kerahasiaannya ya kan? Mungkin yang bisa dilihat orang-orang itu
Iya, mungkin cuma yang bisa dilihat sama orang-orang semuanya, mungkin cuma kayak nama lengkap, Ya, terusnya ya, email, ya, mungkin kelas-kelas, dan juga kalau misalnya teman-teman mau nge-share sosial medianya gitu kan, siapa tahu mengeceng-ngeceng itu sama ya. teman-teman angkatan, itu bisa aja boleh di-share ya. Tapi data-data yang paling Boleh, pribadi, boleh. kayak misalnya handphone, mungkin alamat, Oh ya, ataupun ya sesuatu hal yang bisa bikin privasi terganggu lah, itu sesuatu itu bakal kita simpen dan insya kita Allah jaga, aman lah. kita jaga. Jadi itu cuma Insya Allah aman. bakal buat kalau misalnya kita butuh, misalnya sekolah butuh, jadi tetap bisa diraih gitu. Ya, Oke. ya. Iya Bang, jadi kan database ini kan jadi salah satu usaha yang panitia kita sedang lagi usahakan nih Bang. Nah, nanti kalau dari sini mulai sekarang sampai nanti terbentuk ikatan alumni, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan apa nih Bang yang panitia ini sekarang punya gitu? Ya, untuk panitia dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pemilihan ketua ikatan alumni. Kita akan mengadakan sayembara nama alumni, nama ikatan alumni kita, logo ikatan alumni kita, dan pelantikan pengurus ikatan alumni kita. Nah, setelah pelantikan pengurus ikatan alumni, segala data dan semua legalitas dari tim ad hoc ini dibubarkan, semua data diserahkan kepada pengurus yang baru terbentuk nanti. Oh, oke, oke. Terus timeline-nya gimana nih Bang? Maksudnya kapan sih itu kita meresmiin ikatan alumni-nya kira-kira? Udah ada tanggalnya belum Bang? Ya, rencana kita pemilihan itu, peresmian itu di tanggal 31 Januari. 31 Januari 2021. Oke. Itu Dan nanti peresmian ya? ada ya peresmiannya. Nanti ada step-stepnya, mungkin nanti di-share oleh tim panitia ke media-media sosial yang ada. Kapan itu kampanye, kapan itu calon keluar, terus kapan itu kampanye calon, kapan itu pemilihan, nanti time schedule-nya akan di-share oleh panitia ke media-media sosial, biar abang-abang semua, empok-empok semua, adik-adik semua bisa melihat bahwa ini loh time schedule dari panitiaan kita. Iya, iya. Jadi itu ya, abang-abang, Mpok, adik-adik juga dengerin dan pantengin terus sosial media kita. Nanti ke sana kita bakal ngasih tahu info-info seputar pemilihan ketua, terus nanti juga peresmian ikatan alumni. Dan jangan lupa teman-temannya yang belum ikutan database bisa diajak juga ya. Begitu, Bang. Iya, harapannya seperti itu. Sangat-sangat diharapkan. Iya, iya. Oke, oke. Oke deh, kayaknya sekarang udah lumayan jelas nih kan arahnya. Kayak misalnya tadi kita kan udah ngasih tahu tentang historical, kenapa sih alumni ini ikatan panitia yang sekarang ini bisa kebentuk, sebelum-sebelumnya stepnya seperti apa, dan terusnya ke depan-depannya juga tentu langkah-langkah kita bakal seperti apa juga. Jadi emang tujuan kita Iya. sekarang ini emang untuk membentuk ikatan alumni. Panitia ini bukan ikatan alumni, by the way. Mungkin ada yang salah sangka kali kalau misalnya kira ini Ya. ada ikatan alumni. Ini cuma persiapan aja. Kita di sini nggak ada yang menjabat. Ini cuma sukarela semuanya. Jadi ini masih ada stepnya lagi di depannya lagi. Dan kita bakal make sure supaya semua orang ketika ikatan alumni terbentuk itu mereka bisa ada semacam ada semacam sumbangsi lah. Kayak misalnya mungkin orang-orang bisa membantu kita untuk memilih ketua yang kira-kira bagus untuk ikatan alumni kita yang pertama ini nanti. Kayak gitu kali ya. Oke deh, kayaknya udah lumayan jelas jadinya, dan harapan-harapan juga tadi udah dibilangin kan ikatan alumni bakal jadi seperti apa. Jadi mungkin sekarang Ane buka floor, jadi buat pertanyaan-pertanyaan, ataupun mungkin ada yang punya tanggapan, silakan aja yang mau tanya untuk ngomong langsung. Silakan di-unmute ya kalau misalnya mau nanya. Atau mau ngasih tanggapan juga boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Iya. Ya, silakan. Siapa duluan? Desna mungkin? Sebentar ya. Oke, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda, angkatan 2000. Mungkin bisa tolong dijelasin, Bang, untuk menjadi mencalonkan diri jadi ketua ikatan alumni, itu persyaratannya seperti apa? Oke. Mungkin ada teman-teman juga yang dari angkatannya mau mencalonkan angkatannya masing-masing, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Mau sekaligus apa mau satu-satu? Apa mau dikumpulin nih per termin nih? Satu-satu aja dulu Bang, biar enak ya flow-nya. Satu-satu ya, biar jelas ya. Iya, iya. Oke. Ya, Komanda, terima kasih pertanyaannya. Persyaratannya mungkin untuk sementara ini adalah persyaratannya sudah kita buat persyaratannya seperti apa. Mungkin lebih detailnya nanti akan di-share ke media sosial alumni kita. Salah satunya adalah minimal bakal calon ketua itu 10 tahun kelulusan dari saat ini. Iya, iya. Yang kedua, minimal mendapatkan dukungan 20 suara dari alumni, baik dari angkatannya maupun dari luar angkatannya. Yang ketiga, adalah benar lulusan SMP 134. Mungkin untuk mengetahuinya itu, ya itu butuhnya tim verifikator itu adalah salah satunya untuk mengetahui benar-benar teman-teman alumni ini adalah benar-benar lulusan alumni 134. Saya rasa baru itu syarat-syaratnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bersedia mencalonkan diri menjadi ketua, mangga ditunggu informasinya, ditunggu datanya juga untuk kita bisa jadikan salah satu bakal calon ketua. Oke. Begitu, Komanda, abang-abang, Pompo. Iya. Oh iya, by the way, semuanya ini mau ngasih tahu aja. Ini kan kebetulan versi Zoom yang saya pakai ini kan, yang Anda pakai ini gratisan ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita kepotong nih ketika 40 menit, mohon semua yang di sini gabung lagi ya dengan link yang sama, langsung klik aja, nanti langsung gabung lagi ke sini. Oke, sip. Ya, daripada kita langsung potong di sini, mendingan kita langsung lanjut aja kali ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain punya pertanyaan. Ya, ada lagi mungkin yang teman-teman yang lain punya pertanyaan, silakan. Atau statement juga nggak apa-apa, kayak pertanyaan dukungan atau masukan, input, boleh, nggak apa-apa. Masukan juga boleh, benar-benar Bang. Ya, siapa lagi nih? Iya, saya ya. Kak Mona, iya kan Bang Mona? Iya, saya Mona, edisi tahun 84. Baru punya nih. Iya. Mau tanya, tadi kan bilang itu berdasarkan online. SMP-nya tuh si Mona. Bang Mara, bukan Mara. Iya, ya. Terus tadi mau tanya ini. Pemilihan kan lewat online. Ini edisi kita ini nggak semuanya aktif di email. Nggak maklum, edisi lawan. Mereka hanya kadang-kadang di SMS atau WA. Nah itu mungkin selain online link kayak gitu, bisakah lewat WA gitu untuk pemilihan ketuanya? Itu aja. Oke. Kalau misalnya itu masalah teknis banget, Bang Ramdan mungkin punya tanggapan? Ya, Mbak Mona, terima kasih masukannya. Nanti kita bicarakan di internal, bisa seperti itu atau tidakkah. Nanti kita kasih jawabannya. Mungkin hasil dari laptop ini, notulennya juga akan kita share, apa-apa aja hasilnya, biar teman-teman yang lain yang ikut laptop ini
bisa lihat di media sosialnya masing-masing. Seperti itu Mbak Mona, terima kasih. Iya. Iya Bang, Kak Mona. Jadi nanti kita bakal coba pikirkan juga ya. Maksudnya kan kita juga punya tenaga yang terbatas juga. Sedangkan kalau misalnya lewat email itu harusnya lebih otomatis ya dan lebih gampang juga untuk dieksekusinya. Tapi nanti kita bakal coba juga mengingat yang seperti Kak Mona bilang tadi, kita juga ada keterbatasan di beberapa angkatan yang mungkin nggak terlalu familiar kali ya dengan email. Kita bakal coba juga sebisa mungkin, kan kita juga pengen bisa sebisa mungkin itu sebanyak orang bisa partisipasi lah, supaya mereka ngerasa kalau ini tuh bukan cuma kepentingan sebagian orang, tapi memang kita pengen ngerangkul sebanyak-banyaknya orang supaya bisa memilih juga. Jadi nanti kita bakal coba pikirkan lagi tentang masalah itu ya. Ya, mungkin yang lain lagi, ada pertanyaan lagi? Ayo, Abang Po, jangan malu-malu, santai-santai aja kita tanyanya ya. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Ayo, Ane tunggu. I'm Jessica Fitri from Media Group News Indonesia. We have been working together with Google News Initiative and Echo. Benar aja nih. Malam semuanya. Kalau misalnya mau nanya, di unmute dulu ya, by the way ya. Bisa kedengeran. Di unmute dulu. Dan kalau misalnya laptopnya bisa berisik, ya mungkin bisa di mute kali ya, supaya nggak berisik juga semua orang. Jadi gimana? Ada yang tanya lagi? Halo? Halo? Ada Bayu. Oh, Bayu. Bayu ya? Ini ada yang nunjuk tangan nih, Bayu namanya. Bayu 88. Siapa tuh? Bayu. Monitor. Dengerin nih, baru masuk nih, belum nyambung. Iya, udah. Dulu nih. Siap. Selamat datang Bang Bayu. Langsung Bang. Baru download ini, baru download nih, jadi masih ngotak-ngatik nih. Iya. Santai Bang. Kita mah ini Ya, selamat malam ya buat semua. Malam. Selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang, pertanyaan atau tanggapan. Ada lagi mungkin yang lain? Bayu. Aku dong, Bang Ai. Boleh, silakan. Kakak Desna. Bang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya. Iya. Ada yang mau ditanya sama Pak Ketua nih. Silakan. Masa jabatan dari masa kepengurusan deh. Ketua dengan pengurus-pengurusnya itu berapa lama sih, Bang? Oke. Iya Bang Ramdan mungkin bisa ditanggapi. Oke. Di tahap awal ini masa kepengurusan kita tetapkan di 3 tahun. Selanjutnya terserah pengurus yang terpilih nanti untuk membuat ADART sebagai aturan-aturan dari organisasi ikatan alumninya. Jadi di tahap awal ini biar pondasinya benar-benar kuat, biar pondasi bangunannya itu lebih kokoh, kita harapkan di 3 tahun kepengurusan. Jadi setelah itu silahkan kepengurusan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ikatan alumni kita, mau berapa tahunnya silahkan. Okay. Jadi mungkin saya tekankan juga mungkin sekali lagi, tim ad hoc ini adalah tim yang hanya sementara. Setelah pelantikan pengurus itu kita bubar. Selanjutnya wewenang dan legitimasi itu dipegang oleh kepengurusan yang dibentuk. Oke. Demikian, Bang Ai. Ya,
Oke, Bang. Kayaknya juga ini udah mau makasih. 40 menit ya. Udah mau 40 menit juga nih. Sorry nih teman-teman kalau misalnya saya ada yang mau nanya, mungkin bisa di luar ini kali ya, Bang ya. Dan juga kayaknya udah cukup jelas juga tadi. Terima kasih juga ke Bang Ramdan udah cukup jelas menjelaskan tentang asal mula panitia ini, ke depannya seperti apa, dan juga harapan-harapan juga tentang Ikatan Alumni. Yang itu. Terus mungkin Warna apa? Terus warna apa lagi? Mas, warna ungu. Sebentar. Tolong di silent yang lain, maaf nggak kedengeran. Ini mau meeting. Oke. Kalau gitu tadi meneruskan lagi. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah datang, sudah hadir di acara kita yang pertama, live stream kita yang pertama. Dan ya insya Allah nanti ke depan-depannya juga kalau misalnya kita ngerasa butuh, kita akan coba buat lagi yang serupa, mumpung sekarang lagi pandemi ya, kita semuanya nggak bisa bertemu muka. Kayaknya kayak gini juga ya insya Allah mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa merasakan manfaatnya juga dari online meeting kayak gini. Dan terakhir juga pengen ngucapin ini juga, pengen mengingatkan ke abang empok semuanya, kalau misalnya kita sekarang lagi ada pengumpulan data, jadi misalnya belum terdata di database kita, itu bisa dicek di alumni134.gemadigital.id. Sekali lagi ya, alumni134 itu angka, alumni134.gemadigital.id. Nah, kalau misalnya belum terdaftar di sana, bisa ikutan daftar di sana, dan kalau misalnya sudah terdaftar, bisa melengkapi data-datanya juga ya. Dan juga kita sekarang juga lagi membuka sukarelawan gitu buat jadi verifikator. Verifikator itu adalah orang yang nyari orang buat masukin datanya gitu. Jadi sebenarnya yang masukin data itu bukan kita semua, bukan orang bisa langsung masukin datanya, tapi kita kayak menghubungi verifikator buat dimasukin data kita. Tujuannya supaya ada verifikator itu supaya bisa data-datanya itu nggak sembarang orang bisa masukin data, jadi data-datanya itu lebih terpercaya dan lebih bisa digunakan buat kedepannya. Oke, sekian gitu aja. Nanti video di sini recordingnya bakal diupload juga di sosial media kita supaya orang-orang bisa melihat semuanya. Akhir kata, mungkin semoga sehat-sehat semuanya ya. Jangan sampai kena COVID, mumpung lagi kondisi kayak gini. Selalu pakai masker kalau keluar, jaga jarak, dan mudah-mudahan kita semua bakal terjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit COVID kayak gini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.